pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Gerhana matahari total akan terjadi pada 8 April 2024 mendatang. Peristiwa ini akan menjadi fenomena gerhana matahari kedua setelah gerhana matahari penumbra pada 25 Maret lalu. Lantas, apakah kita Indonesia bisa menyaksikan keindahan gerhana tersebut? Simak berita selengkapnya. Gerhana matahari total merupakan salah satu peristiwa langka di alam semesta yang selalu mengundang decak kagum manusia. Pada 8 April 2024 akan terjadi sebuah fenomena luar biasa, yaitu gerhana matahari total. Gerhana matahari adalah peristiwa langit di mana bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga menyebabkan bayangan bulan jatuh ke bumi dan menutupi sebagian atau seluruh cakra matahari. Gerhana matahari hanya terjadi saat fase bulan baru dan terbagi menjadi dua jenis utama. Gerhana matahari sebagian yang terjadi ketika bulan hanya menutupi sebagian cakra matahari, dan gerhana matahari total terjadi ketika bulan sepenuhnya menutupi cakra matahari sehingga cahaya matahari terhalang seluruhnya. Selain itu, ada juga jenis gerhana matahari lainnya yang lebih jarang terjadi, yakni gerhana matahari cincin, yakni jenis gerhana di mana bulan tampak lebih kecil dari matahari, sehingga saat menutupi matahari, bagian tepi matahari masih terlihat, menciptakan cincin cahaya matahari di sekitar bayangan bulan. Menurut salah satu dosen geofisika Universitas Hasanuddin, Andika SSI MSI, gerhana matahari umumnya ada 3, namun ada juga yang mengklasifikasikan gerhana matahari hybrid sebagai bagian dari gerhana matahari, yang terjadi ketika gerhana dimulai sebagai gerhana matahari total di beberapa bagian bumi, dan kemudian berubah menjadi gerhana matahari cincin di bagian bumi lainnya. Tergantung jenisnya ya, gerhana itu ada banyak, ada gerhana bulan, gerhana matahari, ada juga okultasi dan sebagainya. Nah, ada juga transit. Nah, keempat istilah ini itu adalah intinya sama, adalah fenomena suatu objek astronomi menutupi objek lain gitu. Nah, kalau yang paling dekat itu gerhana matahari, jadi itu matahari yang ditutupi oleh suatu objek, di mana objek ini yang kita tahu adalah bulan ya, satelit alaminya bumi gitu. Tiap kasus gerhana beda-beda ya. Jadi tergantung apakah konteks durasinya itu dari awal sentuhan piringan matahari ataukah durasi totalnya gitu. Nah, kalau dalam konteks gerhana matahari total itu biasanya kata-kata nggak lama ya, biasanya cuma hitungan menit, 2 menitan sampai mungkin 11 menitan gitu paling lama. Gerhana matahari total pada 8 April 2024 hanya akan diamati di beberapa wilayah tertentu di benua Amerika, termasuk Amerika Utara, Amerika Serikat, Meksiko, serta Amerika Serikat bagian tengah dan Kanada bagian timur. Sayangnya, warga Indonesia tidak akan dapat menyaksikan fenomena langka ini. Jalur gerhana matahari total akan melintasi wilayah benua Amerika dan berlangsung selama beberapa jam. Biasanya fase totalitas gerhana matahari total berlangsung antara 1 hingga 7 menit, dengan rata-rata sekitar 2 hingga 3 menit. Dilansir dari News, kota-kota yang berada di jalur gerhana akan mengalami kegelapan total selama 4 menit 26 detik, menjadikan momen ini sangat langka dan indah bagi yang menyaksikannya. Gerhana matahari bisa menjadi peristiwa langka dan menarik untuk disaksikan, tetapi perlu diingat bahwa melihat gerhana matahari langsung tanpa perlindungan yang tepat dapat merusak mata. Oleh karena itu penting untuk menggunakan perlengkapan khusus seperti kacamata khusus gerhana matahari, filter solar seperti yang terdapat di teleskop atau kamera, ataupun menggunakan teknik proyeksi seperti proyektor gerhana untuk melihat gerhana matahari dengan aman. Rahmatia Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Dalam suasana bulan suci Ramadan, mahasiswa asing yang belajar di Universitas Hasanuddin menemukan pengalaman yang berbeda. Dua Al-Masragi, mahasiswa asing yang berasal dari Yaman, mengatakan bahwa salah satu perbedaan yang dirasakan antara berpuasa di Unhas dan di kampung halaman adalah tentang makanan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dalam suasana bulan suci Ramadan, mahasiswa asing yang belajar di Universitas Hasanuddin menemukan pengalaman unik dalam membandingkan pengalaman berpuasa di Unhas dan di kampung halamannya. Salah satu mahasiswa asing yang belajar di Unhas
dan saat ini tengah menjalani ibadah puasa adalah Dua Al-Masraki, mahasiswa dari jurusan ilmu kedokteran asal Yaman. Dua adalah mahasiswa angkatan 2021 yang tengah menempuh proses pembelajaran pada semester 5. Dua mengungkapkan bahwa salah satu perbedaan berpuasa di Unhas dan di kampung halamannya Yaman adalah persoalan makanan, yang dikarenakan ada perbedaan signifikan antara makanan di Yaman dan di Indonesia. Setelah proses penyesuaian diri, Dua mulai enjoy dengan makanan Indonesia dan menyebutkan nasi goreng dan coto sebagai makanan favoritnya. Saya sudah puasa 3 kali, tapi enak di Unhas, enak sekali. Tapi mungkin susah karena mungkin makanan di negara saya beda dari Indonesia. Susah kalau mau dapat makanan dari negaraku. Tapi mungkin puasa pertama itu susah, tapi sekarang saya bisa. Dan makanan enak sekali, saya suka. Dari makanan Indonesia ada nasi goreng, ada coto. Di Yaman nggak ada nasi goreng? Tidak ada. Dua Al-Masraki berpesan kepada seluruh teman-teman mahasiswa asing yang belajar di Unhas, baik itu muslim ataupun non-muslim, untuk mencoba berpuasa di bulan Ramadan ini. Karena puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan minum, tapi juga akan membantu untuk meningkatkan kedisiplinan seseorang. Sara Sabita Suceng, Muhammad Saiful, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Indi Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.